Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi di channel Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Proto ini dari kelas 3D dengan NIM 2288240049. Di sini saya akan membuat video review mengenai buku yang berjudul The Social World of Batavia. Judul bukunya yaitu The Social World of Batavia, European and Eurasian in Colonial Indonesia, karya dari Jan Gelman Taylor. Bab yang akan direview itu bab 2 dan juga bab 3. Bab 2 yang membahas tentang pertumbuhan masyarakat permukiman, di mana Jan Gelman menjelaskan bahwasannya pertumbuhan masyarakat kolonial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi VOC saja, tetapi ditentukan juga oleh dinamika sosial yang lahir dari interaksi orang Eropa, Eurasia, dan juga penduduk Asia. Poin penting dari bab 2 yaitu yang pertama, struktur politik VOC, di mana sejak tahun 1640-an kekuasaan tertinggi VOC itu dikuasai oleh gubernur jenderal yang biasanya dipilih bukan dari Belanda. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi pegawai VOC, di mana pegawai VOC menerima gaji rendah yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga banyak sekali pegawai yang melakukan perdagangan individu yang ilegal. Karena bagi sebagian besar pegawai, satu-satunya jalan meraih kekayaan yaitu dengan naik dalam hierarki jabatan VOC. Yang ketiga, pembentukan komunitas sosial. Batavia sendiri membentuk komunitas beragam, di antaranya yaitu kelompok orang Eropa yang terdiri dari pejabat, pedagang, tentara, dan juga pegawai-pegawai VOC yang langsung dari Belanda. Yang kedua yaitu kelompok Eurasia, yaitu anak-anak hasil dari perkawinan campuran antara pria dari Eropa dan juga wanita dari Asia yang identitasnya itu unsur budaya ganda. Yang ketiga yaitu kelompok Creole, di mana orang-orang Eropa yang kelahiran Asia yang secara hukum tetap berstatus sebagai orang Eropa, tetapi dalam sehari-hari lebih dekat dengan budaya Asia. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok Asia Kristen, yaitu komunitas yang berasal dari mantan budak maupun keturunan Asia yang telah memeluk agama Kristen. Poin penting yang keempat yaitu kehidupan keluarga dan perkawinan campuran, yaitu di mana ciri khas Batavia adalah tingginya angka perkawinan campuran antara pria Belanda dengan perempuan Asia, baik dari kalangan pribumi, Tionghoa maupun keturunan Portugis. Di mana yang kelima itu transformasi masyarakat Batavia. Pada awalnya, Batavia hanyalah sebuah kota benteng dagang VOC dengan mayoritas penduduk terdiri dari tentara, pedagang, dan pekerja kontrak. Namun dengan berjalannya waktu, Batavia itu berkembang menjadi masyarakat permukiman yang berorientasi keluarga. Selanjutnya itu bab 3 yang menjelaskan tentang jalinan masyarakat kolonial. Di bab 3 ini ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu kondisi di kota Batavia. Batavia dikenal sebagai kuburan orang Eropa karena tingginya angka kematian akibat dari penyakit malaria, kolera, dan juga tipes, sehingga kemudian mereka membangun tempat tinggal baru yang lebih sejuk dan juga sehat di pedesaan, yaitu di Jatinegara, Depok, dan juga Bogor. Poin yang kedua yaitu budaya perkebunan dan villa. Elit kolonial yang pindah keluar kota membangun villa-villa besar sebagai perkebunan yang juga menjadi simbol status sosial, di mana kepemilikan villa dan juga perkebunan ini menjadi yang membedakan antara elit kaya dengan masyarakat kolonial biasa yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu kehidupan sosial dan juga budaya campuran. Kehidupan sosial di Batavia menggunakan perpaduan antara budaya dari Eropa dan juga Asia. Contohnya dalam perayaan atau pesta, musik yang digunakan yaitu gamelan dan juga tarian ronggeng. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu tentang perkawinan campuran dan juga munculnya elit Eurasia,
di mana perkawinan campuran ini tetap memainkan peran sentral dalam pembentukan struktur sosial kolonial. Salah satu contoh yang diangkat oleh penulis atau Jane Gelman Taylor ini adalah keluarga Mitchell, di mana keturunan India dan juga Indonesia yang berhasil menjadi bagian dari elit majiker yang berpengaruh. Sedangkan elit Eurasia sendiri berfungsi sebagai jembatan sosial antara orang Eropa dan juga masyarakat Asia. Mereka memahami budaya, bahasa, tradisi lokal sekaligus mereka juga memiliki akses ke jaringan kolonial VOC. Poin yang kelima yaitu dominasi budaya Asia. Mayoritas penduduk Batavia itu orang Asia, Eurasia, dan juga Creole, di mana budaya Asia semakin mendominasi kehidupan kolonial dalam berbagai aspek, yaitu bahasa Melayu dan juga Portugis Creole lebih sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari daripada bahasa Belanda. Yang kedua itu makanan. Masyarakat kolonial lebih banyak mengonsumsi makanan lokal yang sesuai dengan iklim dan juga selera Asia. Yang ketiga yaitu pakaian, di mana kain batik, sarung, dan juga kebaya dipakai berdampingan dengan pakaian ala Eropa. Dan yang terakhir yaitu kesenian, di mana musik gamelan, tarian tradisional, dan juga kesenian-kesenian Asia menjadi bagian dari kehidupan sosial elit kolonial. Nah, selanjutnya yaitu analisis kritis, di mana kekuatan utama buku ini terletak pada metodologinya. Jadi, penulis atau Jane Gelman Taylor ini tidak hanya menulis sejarah politik atau ekonomi saja, melainkan sejarah sosial dan juga budaya yang berfokus pada kehidupan sehari-hari, baik itu keluarga, perkawinan, dan juga identitas saja. Namun, terdapat juga kelemahan dari buku ini, yaitu yang pertama, sebagian besar sumber yang digunakan berasal dari arsip VOC yang jelas membawa bias kolonial. Jadi suara masyarakat pribumi ini hanya terdengar samar-samar yang seringkali dilihat dari kacamata orang Belanda. Yang kedua itu fokus buku ini tuh terlalu terpusat pada Batavia, sehingga perkembangan masyarakat kolonial di daerah lain itu kurang dibahas. Membaca buku ini memberi saya pemahaman baru bahwa sejarah kolonial tidak hanya tentang penindasan dan juga eksploitasi saja, tetapi juga tentang bagaimana interaksi antar manusia yang menghasilkan identitas dan budaya baru. Dan saya juga menyadari bahwa Batavia bukan sekedar pusat pemerintahan VOC, melainkan sebuah ruang sosial di mana orang Eropa, Asia, dan juga Eurasia hidup berdampingan, berkonflik, dan juga beradaptasi bersama-sama. Dan buku The Social World of Batavia ini membuat saya melihat bahwa identitas Indonesia modern lahir dari sejarah panjang interaksi lintas budaya. Warisan kolonial tidak hanya berupa luka sejarah saja, tetapi juga berupa kebudayaan hibrid yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya buku The Social World of Batavia karya Jane Gelman Taylor ini menunjukkan bahwa Batavia adalah laboratorium sosial kolonial di mana interaksi antar bangsa melahirkan masyarakat Eurasia yang unik. Sejarah ini penting untuk dihargai teman-teman, bukan sekedar untuk mengenang masa penjajahan saja, tetapi untuk memahami akar sosial dan juga budaya Indonesia modern. Nah, dengan memahami sejarah kolonial, kita dapat lebih menghargai keberagaman budaya sekaligus menegaskan identitas kebangsaan yang lahir dari proses panjang interaksi sejarah.